Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel ya di kelas. Kali ini saya akan membahas tentang penerimaan CPNS tahun 2021 yang telah diselenggarakan dan telah didapatkan lulusan-lulusan atau peserta yang telah memenuhi syarat untuk menjadi PNS maupun P3K di tahun 2021. Untuk kali ini saya mencoba akan membahas nilai-nilai peserta yang dinyatakan lulus dalam tes kali ini. Di kesempatan kali ini ada beberapa instansi yang akan saya jadikan sebagai sampel, mulai dari instansi pusat sampai kepada instansi provinsi. Jadi mudah-mudahan data yang saya sajikan bisa mewakili instansi secara keseluruhan. Sebelum saya masuk ke instansinya, saya coba lihat data statistik berdasarkan data harian kompas.com. Di sini pada tanggal 27 bulan Juli 2021, peserta telah melakukan pengisian formulir sebanyak 4.542.000 peserta dan telah disubmit sebanyak 4.030.000 peserta. Dan untuk statistik verifikasi 2,258 telah dinyatakan verifikasi memenuhi syarat dan 470.000 telah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun data ini belum final, masih ada data selanjutnya. Namun saya tidak akan berpanjang lebar soal itu. Di sini cuma saya memberikan bayangan seperti apa sih atau sebanyak apa sih peserta yang mendaftar di CPNS tahun 2021. Saya masuk di instansi pertama, di instansi Badan Pemeriksa Keuangan. Formasi tahun 2021. Kalau kita lihat dari hasil pengumumannya, misalnya kita ambil di formasi pengolah data informasi dan hukum, kita lihat nilai SKD-nya rata-rata 400-an sampai 437 yang tertinggi. Ada juga 397 dan ke bawah ya rata-rata di angka 400. Terus di nilai SKB-nya ada 71.957, 72.244, 71.97,3. Mungkin di teman-teman merasa bingung kok nilainya cuma 71, 72, 69 bahkan 66.064. Ini telah dikonversi secara persentasi. Jadi kalau mau tahu nilai dengan yang skala 500, ini telah dipresentasikan, dikonversi ke skala 100. Jadi sisa dibagi aja 70, misalnya ini 70.586 dibagi 100 dikali 500, itulah nilai SKB-nya. Namun untuk formasi pemerintah pusat, khususnya di Badan Pemeriksa Keuangan ini, diadakan tes SKB tambahan selain CAT, misalnya wawancara dan psikotes. Terus kita coba lihat di sampel selanjutnya atau di formasi selanjutnya, misalnya pengolah data informasi dan hukum. Kita lihat di nilai SKD-nya ya sekitaran 413, 410, ada 388 dan 335. Ini 335 tidak hadir ya. Ini ada 381, 371, dan untuk nilai SKB-nya 56%, 54, 47, 52. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau tambah satu lagi ahli pertama, atau kita coba langsung ke pemeriksa ya yang
paling banyak ininya, paling banyak pendaftarnya di jabatan pemeriksa. Oke, misalnya ini di ahli pertama pemeriksa regional Sumatera. Nilai SKD-nya 478, 464, 449. Ya, saya lihat ini sudah sangat tinggi ya, di standar 450-an. Jadi teman-teman jika ingin mengikuti tes di BPK untuk 2021, formasi 2021, teman-teman harus memiliki nilai minimal ya 450 biar aman. Terus untuk nilai SKB-nya di 74%, 73%, dan 75%. Ya rata-rata 75%. Jadi jika ingin lolos di SKB-nya di poin 75%. 75% dari 500 ya sekitar 400 kali ya. Sekitar poin 400 di SKB-nya. Terus di instansi selanjutnya saya coba di Kementerian PUPR. Ini juga sering membuka lowongan dengan jumlah formasi yang cukup banyak. Dalam satu formasi dibutuhkan biasanya ada 20-20 orang, yang notabene formasi-formasi lain sering cuma membutuhkan 1-3 orang. Misalnya yang ini yang untuk formasi ini apa ya? Untuk formasi ahli pertama teknik jalan dan jembatan. Kita lihat nilai SKD-nya 472, 460, 429, 450, 432, 454, 414. Jadi kurang lebih jika ingin lulus di formasi ini, teman-teman harus punya nilai minimal 415 ya, paling tidak 420 lah, biar ada di batas aman. Terus di nilai SKB-nya di sekitaran 64%, 68%, 66%, ada 62%, sampai 65% dan 66%. Nilainya ya cukup tinggi di kisaran 320 sampai 400 kali ya. Terus di instansi selanjutnya saya coba ambil di Badan Kepegawaian Negara. Misalnya di analisis perencanaan untuk kantor regional 7 BKN Palembang. Di sini nilai SKD-nya 475, 421 dan 423. Ya kurang lebih sama dengan 3 instansi sebelumnya. Maksud saya 2 instansi sebelumnya di kisaran 420-an. Jadi teman-teman sudah bisa meraba-raba misalnya untuk tahun ini di tahun 2022 teman-teman harus memiliki nilai minimal 420 dari 550. Terus untuk SKB-nya 61.762, 56%, 55%. Oh, ada sampai 50%. 71%, 60%, nah 53%. Dan untuk Kementerian Pekerjaan Umum ini juga memberikan tambahan SKB yaitu wawancara dan psikotes. Terus kita coba di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, SKD dan SKB-nya murni CAT. Jadi teman-teman mungkin ketika ikut SKB dan telah selesai melaksanakan bisa langsung mengetahui dirinya lulus atau tidak. Karena nilainya langsung bisa dilihat di YouTube, tinggal melihat nomor tes saingan kita dan mencocokkannya di YouTube. Misalnya di penata laporan keuangan,
di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman di SKD-nya di kisaran 420, 395 ya, 395 sampai 420. Kurang lebih sama 3 instansi pusat yang tadi. Terus di SKB-nya 40%, 27, 25,2. Ini sedikit lebih rendah ya. Agak lebih rendah dari nilai SKB yang harus dicapai dibandingkan kementerian tadi. Terus saya ambil yang lain, misalnya pengelola sistem informasi administrasi kependudukan. Kita lihat di SKD-nya 400, 376, 372, sementara skor SKB-nya 74, 76, dan 74. Saya lihat mungkin ada sedikit lebih rendah dari nilai kementerian. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak yakin dengan nilai 420 atau 450 yang menjadi standar, ya mungkin standar aman lah agar bisa lulus di SKD, mungkin bisa beralih ke pemerintah provinsi. Tapi ini belum bisa dijadikan patokan, siapa tahu provinsi lain nilai standarnya untuk lolos di SKD itu lebih tinggi. Di sini saya tidak berbicara tentang passing grade karena passing grade sudah mutlak harus diikuti. Jadi saya cuma melihat nilai yang lulus SKD-nya. Terus kita pindah ke pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Misalnya di formasi analis perencanaan anggaran. Di formasi ini nilai SKD yang lulus yaitu 422, 434, dan 415. Ya, standar 420 ya. Terus untuk nilai SKB-nya 455 jika diskalakan 91%. Terus nilai SKB-nya 270 atau 54% dan 200 atau 40%. Kurang lebih hampir sama dengan pemerintah Sulsel tadi, tapi nilai SKD-nya yang lumayan tinggi. Terus untuk formasi ini pengelola media center dan kemitraan media, kita lihat skor SKD-nya 430, 416, dan 411, 410. Ya sama seperti yang sebelumnya. Jika ingin lolos ya minimal dapat target 420 atau 430 biar lebih amannya. Untuk SKB-nya di kisaran 320, 315, 280, 280, dan 255. Tapi untuk ya 255 ini sudah tidak lulus ya, passing tapi tidak lulus, passing tapi tidak lulus, passing dan lulus. Yang paling rendah di 315 dengan subtotal 68.054. Kita lihat di pemerintah Provinsi Jawa Barat, ahli pertama dokter untuk Rumah Sakit Jiwa Provinsi. Nilai SKD-nya 448, 402, 411, 450, dan 441. Jadi nilai SKD yang harus dipenuhi kurang lebih sama dengan ketiga kementerian yang tadi, yang mana minimal standar jika ingin lolos di SKD itu 420-an. Kalau kita lihat di SKB-nya di 345, 360, 340, dan 310 dengan nilai skala 100-nya yaitu 62% sampai 72%. Jadi teman-teman sudah bisa menentukan atau menebak berapa sih targetnya untuk jika ingin lolos di beberapa instansi yang telah saya jelaskan tadi.
jangan lupa banyak belajar dan memasang target minimal berapa nilai yang telah diperoleh peserta di tahun sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, di pemerintah Kota Makassar, saya ambil di formasi Pranata Laboratorium Kesehatan. Nilai SKD-nya 384, 391, 383. Terus 413, 416 sampai paling rendah di 396. Ya, memang mungkin agak sedikit rendah, tapi tidak terlalu jauh karena masih sekitaran 400 poin. Terus untuk SKB-nya di 66%, 53%, ya 53% sampai 66%. Jadi jika teman-teman mendapatkan nilai di bawah dari misalnya 380, saya bukan tidak menutup kemungkinan, tapi sudah sangat sulit untuk menembus nilai SKD. Sedangkan nilai SKB-nya yang harus teman-teman dapatkan yaitu di sekitaran 60% sampai 70% untuk mengamankan peluangnya. Terus yang terakhir mungkin saya ambil yaitu ahli pertama apoteker. Nilai SKD-nya 413, 418 dan ada juga 326. Dan nilai SKB 67%, 53% dan 49%. Jadi secara umum bisa disimpulkan bahwa untuk memperoleh atau lolos di SKD, teman-teman harus mengumpulkan nilai minimal 420 dari 500 poin, dan untuk SKB-nya ya minimal 65% dari total nilai SKB-nya. Ya, demikian penjelasan saya atau hasil review singkat saya terkait hasil pelaksanaan Seleksi Nasional Pengadaan CPNS tahun 2021 yang telah selesai diselenggarakan baru-baru ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga bagi teman-teman yang belum lolos tahun lalu bisa mendaftar dan berpeluang untuk bisa lulus dan diterima sebagai abdi negara di tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.